Selamat datang di podcast KJRI Jeddah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada di tengah-tengah kita bersama, kita sangat berbahagia, kita sambut Pak Kumardani. Beliau adalah Syariah Compliance Department Head di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Monggo Pak Kumar, sangat bahagia kita menyambut Pak Kumar. Monggo untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya masyarakat Indonesia yang ada di Jeddah. Alhamdulillah apresiasi dan sangat bangga sekali berada di sini pada siang hari ini. Kita insya Allah akan berbagi dengan semua kita yang berada di sini terkait dengan Bank Syariah. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Pak Irfan, saya Kumardani dari Bank Syariah Indonesia. Saat ini bertugas di kantor pusat Mas Irfan di Syariah Compliance, tepatnya sebagai Syariah Compliance Department Head. Nah, itu sih Mas Irfan, kalau kita sedikit sedikit mengulas Syariah Compliance berarti ya. Oke. Itu sudah ada sedikit perbedaan gitu. Iya, iya. Silakan Oke. Irfan. Oke, siap. Apa yang akan kita bahas hari ini tentunya akan sangat bermanfaat. Isunya Yes. sangat hangat dibicarakan oleh publik Yes. dimanapun, di warung-warung kopi itu jadi topik yang cukup menarik dibahas gitu ya, Ya, terkait dengan tentu. bank syariah. Iya. Nah, dan tentunya ini akan diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Jeddah atau di Arab Saudi khususnya. Nah, begitu Pak Kumar. Omon-omon nih, Siap. omong-omong soal bank syariah nih Pak Kumar, ada Ya. BSI ya. Iya. Jadi BSI itu apa Pak? Kemudian BSI itu apa? Kan dulu ada Bank Syariah Mandiri BSM, Iya. ada Bank Syariah apa yang lain kan? Iya. Ada bank-bank himbara itu ada bank syariahnya. Nah, kemudian Iya. sekarang udah nggak ada semua tuh. Adanya BSI. Nah, apa itu Pak Kumar? Monggo. Iya, salah satu planning pemerintah ya, pemerintah untuk memperbesar bank syariah, dukungan pemerintah adalah salah satu caranya dengan menggabungkan bank-bank syariah yang ada di bawah perusahaan-perusahaan yang ada di pemerintah. Nah, BSI ini tadi bertujuan untuk memperbesar bank-bank syariah, mengembangkan bank syariah. Dulu kita pernah mengenal ada Bank Syariah Mandiri namanya, kemudian ada BNI Syariah, kemudian ada BRI Syariah. Nah, 3 perusahaan bank syariah ini merupakan perusahaan anak dari bank-bank induk, bank-bank himbara kita. Nah, tadi tuh karena pemerintah punya planning untuk membesarkan bank-bank syariah, jadi di 2021 3 bank syariah ini digabung menjadi satu. Nah, dinamakanlah Bank Syariah Indonesia. Nah, yang menarik Pak Irfan, Bank Syariah Indonesia ini langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, Masya Allah. di istana. Nah, jadi tidak ada sejarah bank apapun di Indonesia ini diresmikan oleh Presiden. Langsung. Nah, ini karena memang fokus pemerintah untuk membesarkan bank syariah di Indonesia, maka Presiden dan Wakil Presiden terutama ini langsung meresmikan di Istana Negara. Oke, saking concernnya kepala negara kita Ya, terkait dengan bank syariah ya. bank syariah luar Oke, biasa. Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Artinya sekarang semua bank himbara itu yang di bawah bank himbara, Iya. bank syariah itu bergabung menjadi satu Bank Syariah Indonesia. Benar, menjadi satu Bank Syariah Sehingga, Indonesia. Oke, Bank Syariah Indonesia adalah bank dalam tanda petik plat merah ya. Iya, Syariah plat merah di Indonesia ya. benar Pak Hmm. Irfan. Siap, Pak Kumar. Siap, Pak Kumar. Kita butuh pencerahan dari Pak Kumar sebagai seorang yang memang praktisi dan Iya. memang bergelut di dunia perbankan syariah, Yes. yang juga kebetulan kalau tidak keliru Bapak ini juga lulusan atau tamatan jebolan dari pesantren, kemudian memang kuliahnya juga kuliah khusus di muamalah Iya. di syariah gitu ya. Iya, iya. Artinya secara pemahaman agamanya ngelontok, plus ditopang juga dengan pekerjaan yang Iya. juga bergelut di situ. Iya. Monggo Pak, artinya apa itu bank syariah yang perlu kita pahami Pak?
Iya, Pak Irfan, berbicara bank syariah berarti kan di situ ada 2 padanan kata ya, Oke, bank dan syariah syariah. gitu ya. Siap, Nah, coba kita kupas satu-satu dulu. betul. Apa itu bank? Nah, bank, secara umum kita memahami adalah lembaga keuangan yang mana aktivitasnya adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat. Hmm, Yang kedua, menyalurkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga, menjalankan kegiatan operasional jasa-jasa perbankan hmm, lainnya. Nah, itu kita maknai bank secara definisinya ya dan secara fungsinya. Nah, yang kedua berarti syariah kan gitu ya Pak Irfan ya. betul. Nah, apa sih syariah? Kalau syariah kita pelajari ya, itu adalah yang pertama pedoman, kemudian petunjuk, tata cara gitu ya. Karena Allah menurunkan agama Islam ini berikut dengan tata caranya. Hmm, Nah, kan ada 2 tata cara ya Mas Irfan terkait dengan Islam ini. Nah, tata cara bagaimana kita beribadah, tata cara bagaimana kita bermuamalah, kan gitu ya. betul. Berarti kesimpulannya adalah syariah kalau kita tarik ke muamalah, Allah menuntun, memberi pedoman bagaimana umat ini melakukan bermuamalah dengan sesamanya itu bagaimana tata caranya. Iya, Layaknya Allah memberi pedoman bagaimana cara ibadah salat gitu Pak siap, Irfan. betul. Nah, kalau mau salat itu kan harus terpenuhi rukun dan syarat kan gitu ya kira-kira ya. Harus apa namanya kita berwudu, bersuci, kemudian kita mulai dari Takbiratul pemenuhan ihram. rukun-rukun gitu ya, Ya, masuk waktu, menghadap kiblat, kemudian kita penuhi rukun-rukunnya mulai dari berdiri niat sampai salam tertib kan gitu Pak Irfan. Nah, begitu juga syariah ini memberi petunjuk di dalam muamalah. Nah, bagaimana tata cara kita berjual beli, bagaimana cara kita berhutang, bagaimana kita berinvestasi. Nah, itulah syariah. hmm, Jadi bisa kita simpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan 3 fungsi tadi, oke, menghimpun dana dari masyarakat dengan tata cara pedoman yang Allah berikan. oke, Kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, bagaimana caranya? Dengan tata cara syariah yang diturunkan oleh Allah tadi. oke. Nah, bagaimana caranya? Transfer, kemudian tukar uang, kemudian berinvestasi, operasional-operasional lainnya sesuai dengan tata cara yang pedoman yang Allah berikan. Itu sih Masya Allah. kalau kita maknai bank syariah, Oke, Pak luar Irfan. biasa. Artinya ketika kemudian misalkan ada seseorang si fulan, kemudian Iya, dia punya cukup uang iya, dari usahanya iya, misalkan, benar. kemudian dia ini agak takutan dengan riba, dengan Mhm, apa. Artinya mhm, ketika kemudian dia eh, menabungkan, iya, mempercayakan semua tabungannya, iya, uangnya di bank syariah, iya. dia akan tenang ya, insya Allah. Benar, benar Pak Irfan. Layaknya begini Pak Irfan, kenapa dia mematuhi ataupun mengikuti pedoman pada saat dia sholat. Kalau mau sholat Pak Irfan harus wudhu dulu ya. Kenapa dia harus wudhu dulu? Kenapa nggak langsung sholat? Kan gitu Ya, Pak Irfan. ya. Nah, sama halnya pada saat Allah menurunkan syariat terkait muamalat. Hmm. Pak Irfan, kalau mau jual beli begini tata caranya ya. Nah, sama nih, kalau mau buka tabungan di bank begini ya tata caranya ya. Nah, itu sesuai dengan tuntunan syariah yang harus Pak Irfan ikuti kan gitu Iya, iya, kira-kira. betul. Nah, itu kira-kira Pak Irfan. Siap, Pak Kumar. Lantas kemudian Pak Kumar, Iya, apa yang menjadi karakteristik dari iya, bank syariah itu sendiri? Yang mhm. nantinya juga apa nih bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional atau seperti itu? Iya, benar Pak Irfan. Tadi kita sudah mengetahui ya apa itu bank syariah ya. Ya. Nah, kemudian kita harus juga mengetahui apa sih karakteristiknya, apa sih yang selanjutnya kita harus ke bank syariah atau ke bermuamalah dengan cara syariah, kira-kira seperti itu Pak Irfan. Nah, yang karakteristik yang pertama adalah bank syariah itu membayar zakat dari setiap hasil usahanya. Jadi Pak Irfan, apa namanya, bank itu kan lembaga keuangan Hmm, yang memang profit oriented juga seperti itu. Tapi profit oriented berdasarkan tuntunan syariah kan gitu kira-kira. Nah, selain profit oriented tadi, nah ada kewajiban sebuah lembaga yang mengusahakan yang investasikan itu kewajiban untuk membayar zakat. hmm, Nah, 2,5% dari labanya bank syariah itu harus disisihkan untuk zakat. Nah, zakat tadi kan banyak ya manfaatnya nanti Pak Irfan. Bisa untuk konsumtif dan juga bisa untuk produktif. ya. Ya kalau produktif, yang dulunya dia sebagai mustahik, Hmm. sekarang kita mau angkat dia sebagai muzaki kan Zaki, gitu kira-kira. betul. Jadi besar sekali manfaat pada zakat itu, nggak kita bahas masalah Ya, zakat ya, ya. ya, ya. Akan tetapi bank syariah itu setiap labanya 2,5% harus dikeluarkan untuk zakat. Nah, laba itu dari mana sih Nah, sumbernya ya? itu dia. Sumbernya. Nah, laba itu adalah yang pertama, Pak Irfan nih
ada rezeki menabung di bank syariah. Kan begitu ya. Bank syariah sebagai pengelola modal kan gitu ya. Nah, kita Pak Irfan berinvestasilah ke bank. Nah, bank sebagai pengelola. Nah, ngelola seperti apa? Nah, bank mengelola nanti menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ada nasabah kita yang memerlukan rumah misalnya. Jadi bank membeli rumah dengan modal nasabah tadi, kemudian menjual kepada nasabah yang jual beli rumah tadi ya. Nah, nanti ada untung. Nah, untung itulah yang sebagai pengali zakat tadi, Pak Irfan. Jadi secara tidak langsung ya, walaupun bank yang mengeluarkan zakat, tentunya sumbernya dari mana sih asalnya ya? Iya. Dari Pak Irfan tadi Siap. sebagai penabung, dari nasabah yang lain yang tadi membeli rumah tadi sehingga bank dapat untung. Nah, secara tidak langsung semua yang terlibat di bank syariah ini punya kontribusi terhadap dana zakat. Pak Irfan, 2023 BSI mengeluarkan zakat itu 256 miliar. Masya Allah. 256 miliar Pak Irfan. Waduh. Tidak ada perusahaan atau lembaga keuangan apapun yang pernah mengeluarkan zakat sebesar itu Pak Tidak ada Irfan. ya? Tidak ada. Satu-satunya yang terbesar baru BSI. Benar Pak Masya Irfan. Allah. Benar Pak. Nah, ini bukan bentuknya kita sebagai meriah ya, Iya. tapi karena bukan dari BSI saja Iya, betul. yang berkontribusi Iya, ya. iya, iya. Nah, itu juga kita sebagai edukasi kepada lembaga-lembaga keuangan yang lain lah kira-kira seperti itu. Iya, iya. Begitu Pak Irfan. Siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karakteristiknya bahwa misalnya Pak Irfan tadi punya uang, investasikan dana ke BSI. Nah, Pak Irfan sebagai investor kan harus yakin nih, kemana sih uang saya digunakan. Nah, jangan-jangan nanti digunakan ke sektor-sektor yang tidak halal seperti itu. Iya. Nah, di BSI, nah itu sudah digariskan, sudah ada ketentuan, dan syariah juga memberi petunjuk bahwa investasi uang dari Pak Irfan tadi tidak boleh disalurkan untuk sektor-sektor yang melanggar syariah. Nah, contoh ya Pak Irfan, bank syariah kan misalnya sektornya yang tidak halal, misalnya kita katakanlah misalnya minuman keras, kemudian ada game-game judi online yang sekarang ini kan. Iya, Nah, iya. mereka kan butuh dana investasi dari bank untuk membuka cabang, untuk membuka operasionalnya, untuk produksi barang-barangnya. Mereka tentu harus ada dukungan bank. Nah, bank syariah dilarang masuk ke situ tuh. Oke. Nah, jangankan itu ya, jangankan perkara yang terkait Betul, perkara betul. yang haram ya Kelihatan secara haramnya ininya. gitu ya. Nah, rokok aja yang syubhat kira-kira Pak, Iya, ya, iya. yang kira-kira ini kita tidak masuk ke dalam sektor rokok tersebut. Oke. Jadi walaupun dari sisi zatnya tidak halal, akan tetapi juga memberi dampak buruk. Misalnya contoh nih Pak Irfan, ada lembaga keuangan juga misalnya dia koperasi misalnya ya, dia menyalurkan kredit ke anggotanya, kan itu bagian daripada praktek yang tidak dibenarkan secara syariah. Nah, koperasi ini kan butuh modal juga dari bank. Nah, jadi bank syariah tidak boleh masuk ke situ tuh. Otomatis Pak Irfan, dana investasi Pak Irfan yang tadi ya, Pak Irfan mencari banting tulang, keluar keringat, meyakini bahwa pendapatannya itu halal, masa diinvestasikan ke sektor yang tidak halal, kemudian dapatnya yang tidak halal lagi kan, gitu. Motornya begitu kan gitu. Iya, iya. Nah, itu yang kedua Pak Irfan. Yang ketiga adalah bank syariah itu dalam melakukan transaksinya misalnya ada 3 pola Pak Irfan. Yang pertama jual beli, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga adalah bagi hasil. Nah, jual beli ada dalam Al-Quran, sewa menyewa bagi hasil ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Nah, itu yang menjadi labanya bank syariah. Tidak boleh keluar daripada situ. Pak Irfan sebagai pembeli, bank sebagai penjual. Bank membeli ke tempat yang lain, harga barang misalnya 500, dijual ke Pak Irfan harganya 600, ada 100.000 sebagai keuntungan. Iya, iya. Nah, sewa menyewa, Pak Irfan butuh sewa, BSI sewa ke tempat yang lain seharganya misalnya 1 juta, disewakan kepada Pak Irfan 1.200.000, di situ dapat laba. Pak Irfan punya modal, kemudian bercampur dengan modal bank, kemudian diinvestasikan ke sektor real, misalnya ada pengusaha, kita investasi ke situ tuh, dapat laba, kita berbagi. Hanya 3 itu yang menjadi panduan acuan bank syariah dalam menjadi laba. Nah, itu yang ketiga Pak Irfan. Yang terakhir adalah secara organisasi di bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, tujuannya apa sih Pak Irfan? Tujuannya adalah dewan ini yang melegalisasi ataupun yang memberikan sertifikasi bahwa produk yang dikeluarkan oleh bank syariah ini
halal. Nah, misalnya nih Pak Irfan, saya punya gagasan produk nih, misalnya jual beli emas. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sebelum dikeluarkan produk tersebut, itu harus diverifikasi dulu oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini sudah benar nggak sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada dan sebagainya. Secara fikih sudah oke nggak? Dikeluarkanlah namanya opini syariah. Bank dapat menjalankan kegiatan tadi ya jual beli emas secara online misalnya gitu Pak Irfan ya. Nah, sudah ada legalisasi syariahnya. Dewan Pengawas Syariah memberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuan itu yang harus dipenuhi oleh bank syariah. Nah, yang kedua fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah pada saat bank syariah sudah mengeluarkan produk tersebut, dijual kepada masyarakat, masyarakat bertransaksi dengan bank syariah, kemudian dewan itu melakukan pengawasan lagi, memeriksa lagi nih, udah benar nggak sesuai dengan ketentuan tadi gitu. Kalau tidak benar maka diberikan teguran-teguran, diberikan revisi, kemudian juga perbaikan lah, kira-kira seperti itu. Oke. 4 karakteristik 4 tersebut karakteristik sehingga itulah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. konvensional. Oke. Kalau menanggapi apa yang telah dijelaskan oleh Pak Komar ya. Ya. Kalau Dewan Pengawas Syariah ini Ya. siapa nih, Pak? Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah mereka-mereka yang mempunyai kapasitas di bidang keilmuan fikih dan keilmuan keuangan. Nah, mereka juga memiliki kapasitas terkait dengan manajemen risiko. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mereka juga adalah ulama-ulama ya, ulama-ulama ekonomi syariah lah kira-kira seperti itu Pak Irfan. Ulama yang ekonom. Ulama ekonom. Ekonom gitu. Benar. Ulama yang memahami ekonomi syariah begitu kira-kira. Iya. Mereka juga sebagai anggota daripada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan lembaga keuangan dan ekonomi. Oh, ada ya? Ada, seperti itu. Oke. Nah, di BSI itu ada 5 orang Dewan Pengawas Syariah dari berbagai disiplin keilmuan. Oh gitu. Nah, 5 ada orang. yang memang pure dari pesantren, ada yang memang dari akademisi, ada yang dari praktisi juga. Seperti itu Pak Irfan. Nah, di samping Dewan Pengawas Syariah itu ada Komite Syariah juga. Nah, jadi sangat besar ya organisasi syariah di Bank Syariah Indonesia contohnya ya Pak ya. Nah, kami juga bagian daripada itu kepatuhan. Nah, kepatuhan tapi spesifik kepatuhan syariah. Nah, seperti itu untuk mengawal dan untuk memberikan advice kepada BSI supaya produk kemudian implementasi sesuai dengan aspek-aspek syariah. Masya Allah, luar biasa. Dari penjelasan Pak Komar ini, Ya. utamanya terkait dengan karakteristik bank syariah ini, saya mulai agak jauh sangat tercerahkan nih. Ya. Karena sebelum itu, tadi sebelum Pak Komar ngomong, menjelaskan itu ya, ada bisikan tuh, ngapain ke syariah? Sama aja. Emang syariah juga benar-benar syariah kayak gitu. Tapi ternyata dari penjelasan Pak Komar juga ternyata wah luar biasa. Semakin yakin nih, semakin yakin bahwasannya ya memang syariah itu memang benar-benar menerapkan kaidah-kaidah, aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam. Benar Pak Irfan. Makanya kita ingin mengenalin Pak Irfan, ingin memberikan literasi kepada masyarakat. Betul. Nah, mungkin belum paham. Nah, setelah memahami, rupanya bank syariah itu tidak sepemahaman kita ya gitu ya. Nah, tidak hanya sebatas hitungan uang gitu ya, tapi banyak hal-hal yang lain aspek ya. lain, Nah, ya. gitu. Betul. Siap Pak Komar. Ya. Barangkali ada satu pernyataan tadi untuk barangkali satu pernyataan yang singkat, yang lebih mudah lah, lebih sederhana, yang kemudian itu juga bisa dijadikan oleh teman-teman Sobat KJRI Jeddah untuk menjawab tadi itu. Kalau ada bisikan-bisikan atau ngapain syariah? Nah itu mungkin satu pertanyaan penutup Pak Komar. Iya Pak Irfan. Jadi kalau kita lihat firman Allah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu yang pertama, wahai orang Islam, masuk ke dalam Islam itu artinya menerapkan syariat Islam itu secara kafah. Kita sholat sudah benar gitu ya. Nah, muamalat juga harus benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi tuh sama aja kan gitu loh kira-kira ya. Sama aja. Coba dulu buka rekening, kemudian berinvestasi, kemudian coba pelajari terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, gitu ya. Kenapa, apa filosofinya, apa yang kita harapkan, apa tujuannya. Tentunya Pak Irfan, masalah harta ini tidak hanya perkara dunia ya. Betul. Tidak hanya perkara dunia. Betul. Jadi ada 4 hal yang akan dipertanyakan nanti di hari akhirat. Nah, salah satunya terkait harta. Nah, harta ini ditanya dari mana sumbernya.
tadi Pak Irfan, oh saya bekerja dapat dapat gaji, dapat uang, kan gitu kira-kira. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana menginvestasikannya? Nah, sudah dapat uang, investasinya kemana, mutarnya kemana, ngelolanya kemana, sehingga dapat uang lagi, kan kira-kira seperti itu Pak Irfan. Nah, itu bagian daripada pertanyaan. Nah, jangan sampai kita nggak bisa jawab, oh ini ada bank syariah kok nggak bank syariah, kira-kira seperti itu ya. Sudah ada lembaga yang tadi ulama yang sudah ngumpul di situ, mengawasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita nggak ke situ. Sama seperti gini Pak Irfan, kita lihat ada dua toko nih, yang satu toko A, toko B. Nah, yang satu tertulis syariah, yang satu tidak tertulis syariah. Atau kita ke minimarket, yang satu ada label halal, yang satu tidak ada label halal. Nah, kita milih yang mana sih? Ya. Kan gitu pertanyaannya ya. Betul. Nah, terlepas nanti transaksinya seperti apa, kita ya harus coba dulu gitu ya. Nah, yang kedua Pak Irfan, memang kalau kita kulik, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini gitu ya. Tapi walaupun begitu, jika tidak ada yang sempurna, maka yang tidak yang sempurna yang lain itu jangan ditinggalkan gitu ya. Mala yadriku kulluh fala tatruku julluh, kata gitu ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan kesempurnaan, tapi jangan juga ditinggalkan gara-gara ada setitik nggak syariah, maka nggak syariah bang syariah gitu ya kira-kira. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Ya Pak Irfan. amin. Siap. Begitu Pak Komar. Kalau begitu kita pindah ke belakang. Ya. Saya mau ngobrol lebih lanjut nih. Mau buka-buka nih. Siap. Ke rekening gitu ya. ya. Terima Siap. kasih Pak Irfan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ya, Komar. makasih Pak Irfan. Sangat bermanfaat. Ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Komar ini sangat menginspirasi tentunya, kemudian juga sangat menambah wawasan sehingga rekan-rekan, teman-teman, sobat KCRI Jeddah dimanapun yang mereka berada akan lebih tercerahkan terkait dengan bank syariah. Amin, amin, amin. Terima kasih Terima Pak Komar. kasih Pak Irfan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga insya Allah pasti Amin. bermanfaat. Amin. Sekian, kita tutup podcast KCRI Jeddah hari ini. Ya, terima kasih.